Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat RSCM. Selamat datang di PodCM kali ini. Dalam menyambut Halun Hari Lanjut Usia Nasional, kami dari tim terpadu poligeriatri FKUI RSCM akan bincang-bincang dengan tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan tim geriatri terpadu. Sudah hadir di sini dengan Dr. Arya Govinda, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri yang merupakan ketua tim poli terpadu RSCM. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dr. Ika. Dok, dalam rangka menyambut Halun nih ya, dengan tagline-nya Lansia Sehat, Indonesia Kuat. Nah, kita di RSCM sudah memiliki suatu poli khusus nih, Dok, buat geriatri ya. Mungkin biar sobat sehat semua tahu apa itu poli geriatri terpadu. Mungkin kita akan bincang-bincang dulu selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dokter, saya mau nanya nih, gimana sih, Dok, sejarah poli geriatri terpadu itu dan sebenarnya apa latar belakang pendirian poli geriatri terpadu ini? Oke, terima kasih Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah poliklinik geriatri terpadu ini sebenarnya tidak terlepas dari sejarah pelayanan geriatri di Indonesia. Jadi ini sebenarnya dimulai sejak tahun 1994. Pada saat itu perintis pelayanan geriatri di Indonesia adalah Prof. Supartondo dan Prof. Budi Darmoyo. Prof. Supartondo itu adalah guru besar penyakit dalam ya, yang kemudian menjadi perintis pelayanan geriatri di Indonesia. Beliau yang pertama kali belajar tentang ilmu geriatri itu di Amerika waktu itu ya, oleh Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Karyadi di Semarang ditunjuk sebagai rumah sakit yang memulai pelayanan geriatri di Indonesia. Untuk itu tahun 1994 dibentuk tim terpadu geriatri ya, yang pada saat itu di RSCM ada beberapa divisi ya di penyakit dalam yang direkrut untuk mendirikan pelayanan geriatri dalam tim terpadu ya. Waktu itu yang ikut adalah Prof. Lukman Hakim dari kardio, Prof. Hari Isbagyo dari remato, kemudian Prof. Suarjono dari ginjal hipertensi, Dr. Asril Bahar dari pulmo, dan ada dari psikiatri Prof. Sasanto, kemudian dari rehab medik Dr. Nuhoni. Mereka ini adalah tim terpadu yang pertama yang bersama Prof. Supartondo mendirikan layanan geriatri yang pertama di RSCM. Dibantu pada waktu itu oleh dua staf muda, yaitu Prof. Seresna Heriawan dan Prof. Siti Setiati. Prof. Seresna dan Prof. Siti Setiati akhirnya belajar khusus geriatri di Royal Adelaide Hospital ya, dan beliau berdua akhirnya yang sebagai motor pelayanan geriatri pertama di Indonesia ya, dan khususnya di RSCM. Awalnya itu hanya satu ruang rawat jalan ya, satu kantor, satu ruang rawat jalan. Kemudian kebetulan kita mendapat hibah dari USAID mendirikan poli yang ada di pinggir sebelah gedung penyakit, kantor penyakit dalam, dan akhirnya kemudian berkembang dan sempat kemudian dapat poli lagi kecil ya. Akhirnya kita mendapat tempat yang cukup besar di Jalan Kimia. Itu besar sekali, ada 2 gedung. Tetapi sesuai dengan rencana pengembangan layanan geriatri, tadinya tempat tersebut akan dibikin pusat geriatri nasional ya, yang akhirnya kita dipindahkan lagi ke gedung rehab medik ya, dan akhirnya kita mendapatkan sekarang poli geriatri terpadu yang cukup besar di lantai 1 ya. Kenapa di lantai 1? Untuk memudahkan akses pelayanan bagi lansia untuk mendapatkan
layanan geriatri yang cukup lengkap ya saya rasa ya untuk rawat jalan. Itu kira-kira sejarahnya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya. Oh, lebih dari 20 tahun ya. Dan memang kita yang pertama ya di Indonesia selain di Rumah Sakit Karyadi ya di Semarang ya. Dokter, apa sih bedanya sebenarnya layanan poli terpadu Ya. untuk lansia ataupun bukan lansia, ini bedanya apa dengan poli-poli lainnya, Dok? Oh, oke ya. Jadi ini mungkin latar belakangnya dulu ya. Kenapa diselenggarakan ya. Sebenarnya ini seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia. Sekarang kelompok lansia itu sudah cukup banyak ya, ada hampir sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia itu lansia ya, usianya lebih dari 60 tahun. Dan Indonesia kan termasuk kelompok negara yang berstruktur tua ya. Berstruktur tua itu artinya lebih dari 10% penduduknya usianya lebih dari 60 tahun ya. Seiring dengan bertambahnya kelompok lansia ini tentunya juga bertambah pula ya kebutuhan untuk melayani kelompok populasi ini ya. Kenapa jadi penting? Ya karena diharapkan ya kesehatan usia lanjut ini populasinya mempunyai kualitas hidup yang baik sehingga tidak membebani kelompok yang dewasa ya, yang mandiri ya, sehingga diharapkan tetap mandiri ya, sehingga beban pelayanan kesehatannya juga tidak menjadi sangat tinggi ya, yang akan merugikan tentunya negara juga ya, seperti itu ya. Jadi diupayakan suatu model pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ya. Menyeluruh artinya kita melakukan pendekatan tidak hanya semata-mata organobiologik, fisik, juga menyangkut psikososial dan spiritual ya. Jadi menyeluruh ya, kita melihat sebagai suatu manusia, tidak sebagai kelompok-kelompok penyakit yang ditangani oleh berbagai disiplin ilmu kedokteran yang terkait ya, dengan pendekatan interdisiplin ya. Jadi masing-masing mempunyai peran ya, mempunyai pengetahuan yang sama tentang apa itu pelayanan geriatri ya, yang akhirnya memberi keluaran ya, hasil yang berorientasi kepada pasien ya, seperti itu kira-kira ya, unggulannya seperti itu. Dan jangan lupa Dokter Ika, poliklinik geriatri ini cukup lengkap ya, cukup memudahkan seorang lansia untuk berobat karena hampir semua fasilitas standarnya ada di dalam satu area. Di sana ada rekam mediknya sendiri ya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh nanti mesti ngambil rekam medik dari tempat lain ya, walaupun sekarang udah IHR ya. Kemudian ada satelit farmasi ya, nggak perlu jauh-jauh mesti ke apotek yang mungkin agak cukup jauh ya. Ada sampling station sendiri ya, ada sampling station sendiri ya. Kemudian poli-poli yang terkait di dalamnya juga diusahakan ada di dalam poliklinik itu. Misalnya di sana ada poli khusus untuk psikogeriatri ya, jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan mengingat ya, pasien-pasien yang memang sudah mempunyai gejala demensia ya, bisa langsung dikonsulkan tanpa perlu jauh-jauh di poli ada yang psikogeriatri yang ada di poliklinik geriatri terpadu. Kemudian ada juga poli rehab medik ya, jadi pasien-pasien yang membutuhkan layanan rehabilitasi medik ya, kedokteran fisik dan rehabilitatif tidak perlu jauh-jauh ya harus ke gedung rehab medik ya, di sana juga ada dokternya ya. Kemudian juga ada gizi ya, konsultasi gizi ya sudah ada juga di sana ya. Kemudian juga farmasi klinik ya, pasien-pasien yang apa ya, kalau di istilah dunia kedokteran tuh mengalami polifarmasi yang obatnya banyak ya, tentunya bisa dilihat dikaji ya, oh ini apa yang harus ditunda dulu obatnya ya.
diberikan special warning ya kepada keluarganya ya dan sebagainya. Dan juga di dalam poli ini sampai ada poliklinik akupuntur ya. Dan gigi tentunya ada, nanti sedang dalam persiapan untuk pembukaan layanan gigi. Ya, saya rasa itu Dokter Ika. Jadi intinya ini adalah layanan yang one stop service ya Dok ya. Betul. Jadi para lansia, opa, nenek kakek ini tidak harus jalan-jalan kemana-mana ya, hanya cukup di situ saja begitu ya Dok ya. Bahkan dari mulai datang sampai pulang, bahkan sampai pendaftaran pun dipermudah ya. Iya, dipermudah ya. Juga mungkin satu lagi tadi Dok, neurologi juga ada. Neurologi ada. Neurologi tentunya ada ya. Jadi bagi mereka-mereka yang mulai ada gangguan ingatan ya, atau mungkin memorinya kok suka lupa-lupa itu ya bisa datang juga ke poli terpadu ini ya Dok ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi ini konsepnya one stop service dan juga mudah pendaftarannya ya Dok. Mudah. Nah kalau misalnya Dok rencana ke depan ini nanti pengembangan dari poligeriatri ini dari Dokter Arya dan tim terpadu, apakah ada pengembangan khusus Dok? Nah nanti salah satunya kita usahakan poli perioperatif yang selama ini ada di atas lantai 3, kita usahakan untuk memudahkan ya bagi lansia. Nanti kita usahakan kemungkinan ada tempat dipindahkan ke lantai 1. Ya, jadi lansia yang akan menjalani operasi tidak perlu jauh-jauh lagi. Ya, nanti sudah ada dokter yang khusus untuk melakukan konsultasi perioperatif. Kemudian juga nanti dalam pengembangan selanjutnya kita usahakan ada kegiatan outdoor. Ya, di sisi masih ada space ya. Ada kegiatan outdoor ya khususnya untuk rehabilitasi dan psikogeriatri. Oh, jadi kita tidak hanya memperhatikan tadi fisik biologik, tapi juga kita memperhatikan kebutuhan psikososial dan spiritual mungkin ya Dok ya. Jadi betul. Ada kegiatan-kegiatan mungkin seperti apa Dok contohnya mungkin sekolah lansia atau apa Dok? Nah, seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang membuat lansia menjadi lebih aktif ya, seperti itu. Jadi konsepnya sangat menarik ya Dok, dan ini dikerjakan secara interdisiplin dalam arti semua dokter bersama-sama bersinergi untuk kepentingan pasien begitu ya Dok ya. Dokter, tadi mengenai fasilitas-fasilitas yang akan dikembangkan ya, mungkin dari Sobat Sehat juga ingin tahu kenapa sih kalau lansia itu harus diberlakukan berbeda dengan kelompok pasien lainnya? Oke, yang pertama memang lansia itu bukan dewasa tua, jadi lansia itu mempunyai karakteristik yang khusus, ya, kapasitas cadangan fungsionalnya sudah menurun, ya, sehingga terjadi penurunan fungsi organ, ya, banyak penyakit, ya, biasanya penyakitnya nggak hanya satu, ya, bisa 2, bisa 3, ada yang 5, ya, apalagi kalau yang dirawat, ya. Kemudian karena banyak penyakit bisa terjadi polifarmasi, ya banyak obat bisa tidak menguntungkan juga, ya bisa ada sesuatu yang kurang baik ya kalau banyak obat ya. Kemudian lansia ini juga banyak mempunyai problem tadi psikososial ya. Kita tahu ada demensia ya, ada depresi ya, ada juga masalah-masalah sosial, misalnya terkait dengan siapa nanti yang harus merawat ya, masalah keuangan ya, tentunya kalau dia lansia sudah pensiun ya, penghasilan yang berkurang itu jadi masalah yang tentunya akan berpengaruh pada tata laksana penyakit ya, sehingga pasien lansia itu mestinya kondisi mediknya lebih sulit dan kompleks ya, sehingga diperlukan upaya pelayanan khusus, pendekatan khusus yang kita namakan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu ya. Kita kaji ya pengkajian paripurna pasien geriatri dengan pendekatan yang interdisiplin tadi ya, melibatkan berbagai disiplin ilmu kedokteran ya. Saya rasa itu yang penting. Baik,
Terima kasih, ini sepertinya menarik sekali ya konsep poligeriatri ini, dan ini mudah ya dok ya pendaftarannya. Mudah. Mungkin teman-teman ya sobat sehat RSCM bisa langsung membuka aplikasi RSCM-ku lalu memilih layanan poligeriatri terpadu ya, dan ini terbuka ya dok untuk seluruh masyarakat umum ya. Terbuka. Mungkin nanti juga bagi para pasien atau keluarga pasien lansia yang ingin berobat, misalnya ya, yang ingin menggunakan BPJS, nanti mungkin bilang aja ke puskesmasnya ya, biar dirujuk ke Poliklinik Geriatri Terpadu RSCM ya. Tentunya saya nggak tahu ya rujukan berjenjang, tapi mungkin biar lebih familiar ya bagi keluarga dan pasien lansia. Jangan lupa minta dirujuk ke Poliklinik Geriatri Terpadu RSCM ya. Jadi nanti dokter di puskesmas ya, di rumah sakit tingkat 2 ya, nanti akan menuliskan rujukan ke Poliklinik Geriatri Terpadu RSCM ya. Mungkin tips-tips ya, atau mungkin saran-saran dokter nih kepada sobat sehat RSCM, seperti apa sih pasien-pasien yang perlu dikirim ke Poligeriatri Terpadu? Mungkin dokter Arya ada saran-saran? Oke. Kalau kita nih ada aturan ya, ada peraturan Menkesnya ya, yang disarankan adalah sebenarnya usia lebih dari 70 tahun. Kalau sobat RSCM tidak begitu tahu mesti kemana nih ya umur 70 ya, ya udah kirim aja ke Poliklinik Geriatri Terpadu RSCM ya, seperti itu ya. Jadi nggak pusing-pusing, pasti diterima ya, seperti itu ya. Kan kadang-kadang orang awam juga nggak tahu saya sih penyakitnya apa ya, ada jantung, ada paru-paru, ada lutut ya. Dokter mana ya? Iya, gitu ke dokter mana ya? Udah ke Poliklinik Geriatri Terpadu aja. Nanti kita yang ngaturin ya, di sini yang atur ya. Kemudian kalau pasiennya usia lebih dari 60, punya 2 penyakit atau lebih, itu udah ke Geriatri Terpadu aja ya. Nanti kita yang bikin kajian, kita yang atur mesti kemananya ya. Yang ketiga, walaupun hanya punya 1 penyakit tapi sudah mengalami gangguan pada aktivitas hidup sehari-hari ya, itu udah ke RSCM aja, ke geriatri. Misalnya gini, wah saya punya stroke, nggak jelas ya, kadang-kadang pasien kan nggak tahu dia punya darah tinggi apa-apa, tapi saya udah susah jalannya ya, ya udah ke Geriatri Terpadu RSCM aja ya. Nanti kita yang bikin kajian, kita nanti atur mesti dikonsul kemana-kemana saja ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang bingung kebanyakan dapat obat, obatnya kebanyakan dari dokter luar ya, kan ada ya udah berobat ke sini ke situ ke sini, kadang-kadang pasien dan keluarga bingung nih, ini enggak kebanyakan nih, ya udah bawa aja ke Geriatri Terpadu RSCM ya. Nanti kita yang seleksi deh obatnya ya, kita yang atur-atur ya, seperti itu ya. Saya rasa itu 4 kelompok lansia itu yang kiranya bisa berobat di Geriatri Terpadu RSCM. Mungkin termasuk lansia yang emang ingin medical check up aja kayak betul, yang sehat-sehat ya, ada apa bisa sih kelainannya ya. Mungkin juga yang suka lupa-lupa juga bisa ya dok ya. Yang udah mulai lupa-lupa ya bisa langsung ke Geriatri Terpadu RSCM. Baik, jadi sebenarnya intinya sih semua lansia memang perlu ada geriatri touch-nya ini ya, terutama tadi 1 di atas 70 tahun atau di atas 60 dengan lebih dari 1 penyakit. Jadi 2 atau lebih. 2 atau lebih ya. Kemudian tadi yang sudah mengalami gangguan aktivitas hidup sehari-hari ya, yang kebanyakan obat ya, yang tadi yang lupa-lupa ya, udah ke RSCM aja ya, seperti itu ya. Baik. Kan kadang-kadang kita bingung mesti kemana, ke dokter mana ya, nih gimana ya, udah ke Geriatri Terpadu RSCM aja ya. Yang penting usianya di atas 60 pasti kita terima ya. Iya ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Arya atas kesempatannya. Sobat Sehat RSCM, mudah-mudahan ini menambah hasanah ilmu kita ya, bahwa sebenarnya lansia itu juga punya poli khusus sendiri yang terpadu dan pastinya ramah lansia. Nah, bagi Sobat Sehat yang berminat
untuk mencari tahu informasi tentang poligeriatri terpadu ini bisa membuka aplikasi RSCM-ku ya, dan bisa langsung mendaftar ke layanan poligeriatri terpadu RSCM di lantai 1 ya dok ya. Lantai jadi 1 ya. lansianya nggak perlu antri-antri lift, nggak perlu cari-cari tangga ya. Jadi semuanya sudah dipertimbangkan dengan fasilitas yang semuanya ramah lansia. Baik, terima kasih Sobat Sehat sekalian. Kita tutup saja acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.